Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Mahendra. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai strategi jangka panjang yang sebelumnya telah dijelaskan oleh kawan saya. Poin berikutnya yaitu pengembangan karyawan. Kita langsung saja bahas mengenai poin-poin berikutnya. Di sini pengembangan karyawan, adapun pengembangan karyawan ini didefinisikan sebagai proses di mana karyawan dengan dukungan atasannya menjalani berbagai program pelatihan karyawan untuk meningkatkan keterampilannya dan memperoleh pengetahuan, juga keterampilan yang baru. Nah, jadi arah pengembangan karyawan ini lebih mempersiapkan karyawan sebagai individu untuk memegang tanggung jawab yang berbeda atau lebih besar. Dan juga terutama di mana angkatan kerja ini didominasi oleh generasi milenial, maka metode-metode terpopuler dalam pengembangan karyawan ini digunakan perusahaan dalam mencakup program-program pelatihan dan pengembangan kepemimpinan. Pengembangan karyawan merupakan investasi bagi perusahaan. Jadi pengembangan karyawan ini memang investasi besar bagi perusahaan. Oke, kita lanjut kepada hubungan kerja, di mana menurut Hasibuan ia menyatakan bahwa hubungan antar manusia ialah hubungan kemanusiaan yang harmonis tercipta atas kesadaran dan keinginan individu demi terpadunya keinginan bersama. Nah, hal ini bertujuan untuk menciptakan hubungan kerja bersama di mana sesama karyawan sehingga karyawan bisa merasa nyaman, fokus, dan mudah dalam melaksanakan tugas serta menghasilkan hal-hal yang positif terhadap kinerja karyawan. Nah, jadi hubungan karyawan ini dimaksud untuk memperbaiki produktivitas kerjanya. Nah, sehingga perusahaan dapat memproduksi dengan baik dan banyak sekali keuntungannya. Lanjut kepada kepemimpinan teknologi, di mana perkembangan teknologi itu begitu sangat pesat, telah mendorong terjadinya digitalisasi di semua aspek kehidupan kalau menurut saya, termasuk di dalam dunia kerja. Nah, seperti kita akan melamar kerja bahwa serba online, serba digital, serba email dan sebagainya. Itu termasuknya kepada era digitalisasi. Nah, menurut Eric Mary, Country Manager dari Robert Walters Indonesia, perusahaan spesialis rekrutmen profesional berskala global memaparkan bagaimana era digital telah merubah seorang pemimpin dalam mengelola organisasinya, termasuk mengelola dan mengintegrasikan generasi milenial dengan baby boomers dan generasi X untuk menghindari konflik antar generasi di tempat kerja. Nah, jadi kepemimpinan teknologi atau digitalisasi ini untuk menselaraskan atau untuk menyatu padukan pemikiran generasi baby boomers, generasi milenial, dan generasi X. Jadi bahwa banyak keuntungan yang dapat diambil dari kepemimpinan teknologi ini. Nah, lanjut tanggung jawab kepada masyarakat. Nah, banyak perusahaan mencoba tanggung jawab sosialnya melampaui persyaratan pemerintah. Jadi ketika memang persyaratan pemerintah sudah dipenuhi, tapi perusahaan lebih lagi bertanggung jawab karena mempekerjakan masyarakat sekitar atau membuang limbah pada tempatnya atau mengelola limbah kembali. Nah, tapi tidak sedikit perusahaan yang memang membuang limbahnya kepada masyarakat sekitar, maka ada kerugian juga yang ditimbulkan. Nah, jadi warga negara ini menginginkan tanggung jawab dari perusahaan tersebut. Nah, sebagai tanggung jawabnya di mana harus mensejahterakan masyarakat dan tidak membuang limbah sembarangan. Nah, mungkin itu poin per poin yang tadi harus dilanjutkan dari kawan saya. Nah, yaitu selanjutnya tentang strategi jangka panjang. Strategi ini merupakan gagasan inti mengenai bagaimana suatu perusahaan dapat paling baik bersaing di pasar gitu. Nah, banyak perencanaan yakni bahwa strategi jangka panjang sebaiknya diturunkan dari usaha perusahaan untuk mencari keunggulan yang kompetitif berdasarkan salah satu dari 3 strategi umum yang akan saya bahas kali ini. Nah, jadi strategi jangka panjang ini merupakan gagasan paling pokok di mana program ini adalah program besar bagi perusahaan seperti itu. Nah, strategi yang pertama itu berjuang untuk mencapai keunggulan biaya rendah secara keseluruhan dalam industri. Nah, dalam produksi industri, maka si perusahaan ingin sekali mencapai keunggulan biaya terendah dalam membeli bahan bakunya. Nah, sehingga bahan baku yang dibeli secara murah lalu dijual dengan harga berkelas. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu berjuang menciptakan dan memasarkan produk unik untuk beragam kelompok pelanggan melalui diferensiasi. Nah, jadi memasarkan produk-produk yang dihasilkan oleh industri
ini secara unik, yaitu berbeda dari yang lain. Nah, jadi dalam strategi yang kedua ini mengusungkan perbedaan produk dari yang lain. Nah, yang ketiga yaitu berjuang memiliki daya tarik khusus bagi satu atau lebih kelompok pelanggan atau pembeli industri dengan berfokus pada biaya atau diferensiasi. Nah, jadi perusahaan jika memiliki strategi jangka panjang ini akan berfokus antara pada biaya atau perbedaan dari produk tersebut, uniknya gitu, perbedaan dari produk-produk lainnya untuk memikat daya tarik suatu kelompok atau konsumen. Nah, jadi strategi utama mengindikasikan periode waktu dalam tujuan jangka panjang yang akan dicapai. Dengan demikian, strategi utama dapat didefinisikan sebagai pendekatan umum yang komprehensif yang menjadi pedoman bagi tindakan-tindakan utama suatu perusahaan. Nah, mungkin itu saja pemaparan dari saya. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh kawan-kawan saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.